Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah akan kita teruskan dengan salat tarawih berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah penyakit hati dan obatnya. Yang disebut dengan penyakit hati ini, hati bermakna fuad atau hati yang berarti fungsi dari qalb. Qalbun itu dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia kita sering menyebut dengan kalbu. Qalbu. Kalau qalbu pakai qaf, kalau pakai kaf bahaya artinya. Kalbun itu artinya anjing. Tapi kalau qalbun itu artinya hati. Ya. Kalau bahasa Indonesia kalbu, di dalam kalbu itu maksud di dalam qalbu. Jadi di dalam hati. Yang dimaksud penyakit hati ini fungsinya bukan berarti fisik. Kalau fisik itu tidak menjadi ranah pembahasan bagaimana mengobati ajaran agama ini, mengobati penyakit hati ini enggak. Ranahnya dokter. Jadi yang disebut dengan penyakit qalbu itu bukan liver, sakit apa, bukan. Tapi ini sakit yang diakibatkan oleh sifat-sifat yang bercokol di dalam hati, yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita, sehingga kebenaran agama bisa tertutupi oleh penyakit-penyakit hati. Nah, bapak-bapak sekalian, secara rinci banyak sekali penyakit hati ini. Terus para ulama juga berbeda-beda menyebutkan berapa jumlah penyakit hati ini. Secara umum yang penting kita pahami, semua gerakan yang berangkat dari hati kemudian berdampak dulu itu disebut dengan penyakit hati. Intinya itu. Di antaranya penyakit hati itu adalah sombong. Puasa ini kita dilatih oleh Allah, diajak, hei manusia jangan sombong. Kamu ini gak makan, gak minum sehari aja lemes. Apa yang disombongkan? Gak kuat apa-apa. Sombong itu adalah perasaan dirinya lebih tinggi dan ingin menjatuhkan orang lain atau memandang rendah orang lain, itu disebut dengan sombong. Ini bahaya sekali karena iblis yang terkenal durhaka kepada Allah sampai dinas oleh Allah menjadi penghuni neraka secara paten, itu dulu penyakitnya karena sombong. Ketika Allah menjelaskan sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, iblis ini gak mau. Seharusnya aku yang lebih pantas menjadi khalifah. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari api, sementara ia diciptakan dari tanah. Iblis sombong, merasa api itu lebih baik daripada tanah.
Padahal faktanya tanah ini jauh lebih baik daripada api. Kira-kira sifat orang sombong seperti itu, menganggap dirinya itu lebih besar. Padahal orang lain itu bisa jadi jauh lebih besar daripada dirinya. Maka bahasa nukibir, takabur. Takabur itu ikhtiar membesar-besarkan dirinya. Sementara para ulama ada yang mendefinisikan takabur ini sama dengan kucing yang kedatangan musuh. Apa yang terjadi? Kucing ini membesar-besarkan tubuhnya. Pertanyaannya, apa asli tubuhnya kucing itu segitu? Enggak. Kalau bulunya itu kita genggam, ya kempes. Itulah orang sombong. Orang sombong ini membesar-besarkan dirinya. Orang lain dianggap rendah. Nah, ini bahaya. Termasuk iblis. Merasa api itu lebih baik daripada tanah, sampai iblis ini tidak mau bersujud kepada Adam karena iblis ini sombong. Maka gara-gara sifat hati yang sombong inilah kadang manusia itu enggan minta maaf, enggan berkomunikasi dengan yang lain. Gara-gara sombong ini gak mau bergabung dengan sahabat-sahabatnya, rasa golongan lebih tinggi. Nah, ini bahaya. Berarti kita hilangkan. Ya, cara mengobatinya nanti. Ya. Yang kedua, ada penyakit hati yang disebut dengan iri dengki. Ada iri, ada dengki. Kalau dalam Al-Qur'annya itu min syarril waswasil khannas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin itu orang yang iri dengki. Apa yang disebut iri? Iri ini melihat orang lain yang lebih enak itu tidak senang. Ada tetangganya beli mobil itu, bukan dia itu tambah senang, tersenyum, tambah panas dingin dia. Gak senang. Nah, kalau ada orang lain naik pangkat itu kesel dia. Ada orang lain memperoleh nikmat, hawanya gak senang, itu disebut iri. Lantas dengki itu gimana? Kalau dengki, ada ikhtiar ingin menjatuhkan terhadap orang yang disenangi tadi. Jadi kalau iri itu hanya sebatas gak senang. Tapi kalau dengki, gimana orang itu jatuh? Gimana orang itu bagaimana menjadi lawan saya? Dia berbagai cara harus dengan jatuh. Maka doa di dalam Al-Quran itu wa min syarri hasidin idza hasad, ketika dengki. Karena kalau hanya iri mungkin masih aman, tapi kalau ada dengki bahaya, karena ingin menjatuhkan orang berbagai cara, bahkan mencelakai. Itu dengki, dan ini yang bahaya. Maka bahasa umumnya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang namanya iri dan dengki, penyakit hati yang sangat-sangat sangat bahaya. Ada penyakit hati lagi yang namanya ujub, sum'ah, riya. Ini saya gabung aja. Kalau definisi dalam tasawuf dirinci satu persatu. Ya. Riya ini semua amalannya itu kayak gak ridho kalau gak dilihat orang. Kayak hampa. Sholat pengennya dilihat orang. Terus ngurus anak yatim kalau perlu dilihat orang. Jadi kalau nggak lihat orang tuh kayak kesel. Udah terlalu saya berbuat kok nggak ada yang lihat gitu. Ya. Kenapa suka nggak ada yang nyatet? Ya makanya ya dokumentasi itu penting ya. Karena riak dan sebagainya itu urusan nanti ya. Tapi ini tipis. Umroh itu antara tawafnya cuma sekali, selfie-nya itu 100 kali ya. Ini harus hati-hati. Kemudian itu di komen lagi, ya.
Alhamdulillah umroh kali ini saya bisa khusyuk. Rasanya saya itu tidak ingin menunjukkan pada orang lain. Itu disebar kemana-mana. Boleh tak boleh, tapi hati-hati betul, hati-hati betul. Namun, apalagi zaman sekarang, sampai di waktu yang seharusnya menjadi waktu sunyi yang menjadi privasi diri kita kepada Allah, terkadang ada yang masih mengupload juga. Alhamdulillah malam hari ini saya etika bertatu dengan khusyuk. Tuh, giliran teman-teman yang gak mau like di SMS di Japri, like dong, di like dong. Nah ini Mbak, riak. Nah ini kalau diumbar-umbar, gak ada berhentinya orang riak. Terus menerus, pokoknya makin jadi. Namanya setan itu membisikkan, itu gak pernah ada sepinya. Begitu ini terus. Lantas kalau usia kita makin berkurang, juga sudah gak muda lagi. Kalau ibadah terus menerus riya, di mana nanti hasilnya? Sementara riya itu gak masuk ke Lauhul Mahfuz. Ibadah tersortir. Amalan kok karena riya itu, ya secara gak bisa diterima oleh Allah. Allah tersinggung. Kenapa sih? Riya itu ngarep-ngarep ujian orang lain. Allah tersinggung. Aku yang memberi makan kamu, aku yang memberikan kehidupan kepada kamu. Bila kamu mengabdi bukan untuk aku, kamu ingin dapat pujian. Soalnya minta pahala kepada orang yang kamu abdi. Kira-kira begitu. Cemburu. Ibadah kok ngarep-ngarep atas imbalan orang lain atau pujian orang lain. Allah tersinggung. Dianggapnya, wah, jadi aku yang memberi makan, aku yang memberi kehidupan. Giliran dia mengabdi, orang lain dia apa? Nah ini, kalau sum'ah itu apa? Mirip dia. Sum'ah itu cerita, tapi tujuannya supaya orang kagum, memperdengarkan amal-amalnya supaya orang itu kagum. Itu sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ai, mendengar, supaya orang lain mendengar. Hampir nggak ada yang nggak diperdengarkan orang lain. Sekarang ini ya persaingan malaikat roket atlet dengan medsos itu saya sudah dicatat semua cerita semua. Ya, kalau ujub apa? Ujub itu ikhtiar supaya orang takjub. Ujub itu bagaimana caranya orang yang kagum. Ya, kalau nggak kagum panasnya. Berbagai cara. Insya Allah selamatnya Masya Allah soleh sekali ininya, batinnya senang. Ya Allah bagus banget. Padahal netizen itu gak ada yang pura-pura puji itu, belum tentu sungguhan. Nah, kamu yang benar di mana? Ketika ada kenikmatan, sebutlah Alhamdulillah. Allah yang maha terpuji, jangan karena pujian orang. Bapak-bapak ini sekalian, ya, penyakit hati ini banyak sekali ya, kalau dirinci, kalau disampaikan dalam kutub dipastikan ya nggak tuntas. Nah, ini kajian tasawuf yang SKS-nya itu berhari-hari ya, masalah ini. Ya. Intinya pengobatannya gimana? Ya sudah, pengobatannya tidak ada cara dari tazkiyatun nafs banyak. Ada dua, satu zikir kepada Allah, zikir. Ngaji, zikir, sujud, sholat ini sebenarnya bukan semata-mata kita ingin pintar supaya Allah menggiring kita menjadi orang baik. Kita. Yang kedua, ikhtiar dohirnya, bagaimana kita ini caranya mengamankan amal dan iman kita, berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik, berkumpul dengan lingkungan yang baik, kita mendatangi hal-hal yang baik, kita mendengarkan yang baik-baik, kita melihat yang baik-baik, memasukkan memori, memasukkan hal-hal ke dalam memori kita, itu memasukkan hal yang baik-baik, itu adalah ikhtiar. Sampai-sampai Al-Quran itu, orang mau baca Al-Quran saja, itu disuruh ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena syaitan terus menggoda kepada kita. Ya. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.